Pernahkah kita bertanya dalam hati, jika malam Lailatul Qadar datang, apakah kita benar-benar siap menyambutnya? Bagaimana cara Rasulullah mempersiapkan diri ketika malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu mendekat? Malam yang nilainya lebih besar dari puluhan tahun ibadah. Malam ketika langit terbuka dan doa-doa diangkat dengan penuh kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ketenangan kepada kita semua yang sedang mendengarkan renungan ini. Semoga hati kita dilapangkan untuk menerima nasihat dan semakin dekat kepada Allah di malam-malam Ramadan yang penuh keberkahan. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga serta sahabat-sahabat kita. Semoga setiap orang yang mendapatkan manfaat dari video ini menjadi amal jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Saudaraku yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar adalah malam yang sangat agung. Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran bahwa malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Artinya, satu malam yang penuh keberkahan ini nilainya lebih besar daripada 83 tahun ibadah. Tidak heran jika Rasulullah memberikan perhatian yang sangat besar pada malam ini. Para sahabat menceritakan bahwa ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah tidak lagi beribadah seperti malam-malam sebelumnya. Beliau meningkatkan ibadahnya dengan sangat serius. Beliau seakan memahami bahwa di antara malam-malam itu ada satu malam yang sangat istimewa. Amalan pertama yang dilakukan Nabi ketika mencari Lailatul Qadar adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Rasulullah tidak membiarkan malam-malam itu berlalu begitu saja. Beliau bangun di malam hari untuk syalat, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa kepada Allah dengan penuh kekhusyukan. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa ketika 10 malam terakhir Ramadan datang, Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya. Ini menunjukkan betapa seriusnya Rasulullah dalam mencari malam Lailatul Qadar. Menghidupkan malam tidak berarti harus melakukan satu ibadah saja sepanjang malam. Menghidupkan malam bisa berarti memperbanyak berbagai bentuk ibadah. Syalat malam, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan merenungkan kebesaran Allah. Di malam yang sunyi ketika sebagian besar manusia tertidur, ada hamba-hamba Allah yang bangun dalam kesunyian. Mereka berdiri di hadapan Allah dengan hati yang penuh harap. Mereka mengangkat tangan mereka memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Mereka menangis dalam sujud karena menyadari betapa kecilnya diri mereka di hadapan Allah. Malam seperti inilah yang sangat dicintai oleh orang-orang yang beriman. Malam yang penuh dengan keheningan, tetapi hati terasa sangat dekat dengan Allah. Amalan kedua yang dilakukan Nabi adalah memperbanyak syalat malam atau Qiyamul Lail. Syalat malam memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Dalam salat malam, seorang hamba berdiri lama di hadapan Allah. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran dengan penuh penghayatan. Ia rukuk dan sujud dengan hati yang tunduk. Dalam sujud itulah seorang hamba paling dekat dengan Allah. Ia bisa mengadukan semua kegelisahan hidupnya. Ia bisa memohon apapun yang ia inginkan kepada Allah. Tidak ada batasan bagi doa seorang hamba yang tulus. Bayangkan jika salat malam itu dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Setiap rakaat salat, setiap ayat yang dibaca, setiap sujud yang dilakukan, semuanya bernilai luar biasa besar di sisi Allah. Itulah sebabnya Rasulullah tidak pernah melewatkan kesempatan ini. Beliau memanfaatkan malam-malam terakhir Ramadan dengan ibadah yang lebih banyak dan lebih khusyuk daripada sebelumnya. Saudaraku, jika Rasulullah yang dosanya telah diampuni saja masih begitu bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar, lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa dan kekurangan? Bukankah seharusnya kita juga berusaha menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah kepada Allah? Amalan ketiga yang dilakukan Nabi ketika mencari Lailatul Qadar adalah memperbanyak doa. Doa adalah salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Melalui doa seorang hamba menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Rabb-Nya.
Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, doa apa yang sebaiknya aku baca?" Rasulullah menjawab dengan sebuah doa yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu ani. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai memberi maaf. Maka, maafkanlah aku. Perhatikan betapa indahnya doa ini. Rasulullah tidak mengajarkan doa yang panjang atau rumit. Beliau justru mengajarkan doa yang sangat sederhana, tetapi penuh makna. Doa ini mengajarkan kita bahwa hal paling penting yang kita minta kepada Allah pada malam Lailatul Qadar adalah ampunan. Karena apa gunanya kehidupan yang panjang jika dosa-dosa kita tidak diampuni? Apa gunanya harta dan kesuksesan dunia jika hati kita masih dipenuhi oleh dosa dan kesalahan? Ampunan Allah adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua kenikmatan dunia. Amalan keempat yang dilakukan Nabi adalah itikaf di masjid. Itikaf berarti berdiam diri di masjid dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah sering melakukan itikaf pada 10 malam terakhir Ramadan. Dengan itikaf, seseorang memutuskan sementara hubungannya dengan kesibukan dunia. Ia menjauh dari keramaian dan fokus sepenuhnya pada ibadah kepada Allah. Bayangkan suasana masjid di malam hari, lampu-lampu redup, suasana tenang. Hanya terdengar suara orang membaca Al-Quran atau berdoa dengan suara pelan. Di tempat seperti itulah, hati seorang hamba bisa menjadi sangat lembut. Ia bisa merenungkan hidupnya. Ia bisa mengingat dosa-dosanya. Ia bisa memohon ampun kepada Allah dengan hati yang tulus. Itikaf juga mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada dunia. Selama beberapa hari, kita hidup dengan sangat sederhana di masjid. Kita makan secukupnya, tidur secukupnya, dan sebagian besar waktu dihabiskan untuk ibadah. Di saat seperti itulah seseorang sering merasakan kedamaian yang sangat dalam. Amalan kelima yang dilakukan Nabi ketika mencari Lailatul Qadar adalah membangunkan keluarga untuk beribadah. Rasulullah tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, beliau juga mengajak keluarganya untuk ikut merasakan keberkahan malam-malam terakhir Ramadan. Ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Kebaikan seharusnya tidak kita simpan sendiri. Jika kita mengetahui sebuah kesempatan besar untuk mendapatkan pahala, kita juga seharusnya mengajak orang-orang yang kita cintai. Bayangkan, seorang ayah yang membangunkan anaknya di malam hari dengan lembut dan berkata, "Bangunlah sebentar, mari kita syalat malam bersama." Atau seorang suami yang membangunkan istrinya dengan penuh kasih dan berkata, "Malam ini mungkin salah satu malam Lailatul Qadar. Mari kita berdoa bersama kepada Allah." Momen seperti ini bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang membangun keluarga yang dekat dengan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar adalah hadiah besar dari Allah bagi umat Nabi Muhammad. Namun malam ini tidak datang kepada orang yang lalai. Ia datang kepada mereka yang mencari. Ia datang kepada mereka yang berusaha. Ia datang kepada mereka yang menghidupkan malam dengan ibadah. Maka, jangan biarkan 10 malam terakhir Ramadan berlalu begitu saja. Mungkin di antara malam-malam itu, ada satu malam yang bisa mengubah hidup kita selamanya. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah menerima semua amal, ibadah kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kita cintai. Semoga setiap kebaikan yang tersebar menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.